terima telepon dan ini telepon nomor 4. Selamat hari Senin teman-teman semuanya. Selamat datang bergabung di Duet Siaran Pagi. Dave Iwet pagi hari ini kembali menyapa teman-teman sekalian wherever you are. We bid you good morning from Jakarta. Senangnya siaran di TikTok, teman-teman bisa menyaksikan dan bergabung bersama kami. Tidak hanya ada yang ada di Jakarta ya, ada yang tuh tadi di Banjarmasin, Pekanbaru. So wherever you are, good morning. Oh, kamu sudah olahraga. Aku pikir kamu ketiduran. Aku mencoba menu baru pagi ini. Yaitu Yoga bersama yoga. oh, nama guru yoga lu yoga. Nama guru yoganya yoga. Lucu deh, Bo. Jadi Gimana? di apartemen dia datang ke sini. Nanti lo boleh kapan-kapan ikut. Si yoga ini, he's a lawyer. Oh, lawyer yang juga guru yoga. Yes, very interesting. Oh, lucu amat. Ya, he's a lawyer dan law firmnya tuh law firm terkenal, big law firm. Tapi dia searching for apa namanya kayak soul feeding kali namanya ya. Oh, Terus dia belajar yoga. oh, Terus dia ngajar. oh, jadi dia ngajar yoga itu untuk kesuburan batin. Hah? Untuk Soalnya kan kesejahteraan batin. Benar. kesejahteraan batin, iya benar. Soalnya kan pekerjaan dia sebagai lawyer itu beringas ya kayaknya ya. Sangat, very stressful. Terus iya bener yang lo bilang beringas gitu kan. So dia bilang I need something to balance my life. Dari dulu dia yoga, terus kenapa nggak kemudian dia ambil sertifikasi, terus dia belajar deh. Oh lucu, banyak loh orang di Jakarta yang seperti yoga itu ya, yang kayaknya tuh soul searching gitu. Iya, iya, iya. Terus gue tuh dikasih temen gue, jadi temen gue juga ikut kelas sama dia every weekend gitu. Terus gue bilang, gue juga mau karena gue udah lama banget pengen yoga lagi. Cuman kalau join kelas tuh kayaknya agak sulit buat gue. Ya udah, jadilah gue bertemu dengan dia. Gitu. Bilang sama yoga dong, kalau kamu itu punya kewajiban jam 7. Jadi Udah. 6.45 lah lu udah harus beres. Iya, Jadi iya, lu iya, punya iya, 5 iya. menit untuk eh Calm mempersiapkan down. diri. Iya, tadi kan day one soalnya. Jadi day one gue kayak catching up soul juga sama dia gitu, ngobrol apa gitu. Oh, oke. Gue pikir, I purely thought kalau lu tuh ketiduran gara-gara lu menyaksikan debat capres semalam ronde 3. Jadi gue pikir Iya. pasti nih orang ketiduran. Karena gue tuh tidur 9.30 aja, gue udah gini. Ini kalau gue bentar lagi pengen tidur, gue harus matiin sih. Karena kalau enggak tuh gue bisa Iya, spike up terus kan mood gue. iya, iya. Tapi kacau ya semalam ya, gila ya. Gue sih nggak ngikutin on and off. Gue datang dan pergi ke dalam ruangan itu. Oh, lo nonton di YouTube tapi? Iya, di YouTube. Emang lu nonton di mana? Ya di YouTube juga sih, tapi di TV maksud gue kayak bukan by phone gitu. Oh, oke. Gue pikir lu menyaksikan langsung di lokasi. Wah, enggak gila. Ngapain? Karena kan kayaknya seperhatian seluruh masyarakat Indonesia ke debat capres semalam ya. Nggak mungkin kita nggak membahas sedikit. Boleh dong kita bahas sedikit walaupun gue tahu 50% penonton duet siaran pagi itu suka sensitif kalau kita membahas politik ya, which kita hargai ya pilihan dan pendapat teman-teman. Tapi pengen tahu aja, what do you think debat semalam? Omon-omon, coba apa nih pendapat Kak Iwet? Omon. gue gue tuh paling seneng sama lo soal hal-hal kayak gini nih. Lo tuh dapet aja gitu ya hal-hal hil-hil yang bisa dibahis gitu. karena semalam tuh omon juga menyita perhatian gue, walaupun gue lebih tersita pada yang lain. Tapi em, gue kemarin kesian sama Pak Ganjar, Bo. Kenapa?
karena di debat capres sudah yang kedua kali kan ini kan. Jadi kan capres, wapres, capres lagi gitu kan. Emang serang-serangannya tuh selalu antara 1 sama 2. Ya, yang 3 tuh kayak, dan posisinya semalam kan di tengah lagi ya. Itu tuh jadi kayak monggo silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Gini ya, ada 2 hal yang ingin aku sampaikan menanggapi posisinya Pak Ganjar. Satu, Pak Ganjar harus kasih tips ekstra, itu stylist yang menata penampilan Pak Ganjar semalam. Karena buat gue, you look so handsome, you look different, you look je ne sais quoi, kayaknya tuh relax tapi kece, pakai bomber jacket dengan emblem, dengan dasi merah, kayaknya tuh anak muda, berumur tapi masih semangat muda gitu, bukan orang tua yang berusaha muda. Pas aja, relax, berbeda, keren aja, tampilannya keren. Iya, dia cukup mencuri perhatian ya dengan looknya. Yes. Iya. Yang kedua, Pak Ganjar, aku kan punya podcast ya. Di podcast aku tuh bertiga, ada Novita Enji sama Iwet Ramadan. Nah di podcast aku tuh aku posisinya kayak Pak Ganjar kalau teman berdua berantem. Aku tuh cuma, iya, gitu. Masa Tapi sama seperti di podcast kita bertiga juga, setiap kali lo ngomong you make a point, which itu juga yang dilakukan oleh Pak Ganjar. Pak Ganjar itu poinnya banyak banget loh kemarin gitu. Cuma memang ya antara 1 sama 2-nya ini memang kayak harot aja gitu. Dan I have to say ya, kemarin itu menurut gue debat itu menunjukkan karakter asli dari masing-masing capres kita. Lo setuju nggak? Maksud gue gini, kan selama ini kita warga masyarakat melihat mereka hanya dari billboard, spanduk, layar handphone, setuju nggak? Which itu kan bisa dikurasi ya, Bo? Iya. Iya kan? Bisa difilter semuanya. As in bukan kayak filter beneran pakai beautify atau enggak, tapi filter aja gitu. Yang bagus-bagus yang muncul. Tapi ketika di debat itu lo kelihatan gimana lo menghandle emosi lo, gimana lo prepare dengan data lo, gimana lo memang punya gagasan dan pemikiran atau tidak. Itu semuanya dari situ. Dan bagaimana how you defend yourself itu juga kelihatan di situ. Betul sekali. Makanya mungkin debat itu dibikin nggak cuma sekali ya, 3 kali kan? Iya, 3 kali, betul. Jadi menurut gue debat itu adalah satu medium yang paling tepat untuk kita benar-benar melihat tanpa sensor calon presiden kita. Ya. Betul. How he walk, how he talk, how's his manner. Iya. Kok ada yang bilang debatnya 5 kali? Masa sih 3 kali setahu gue? Mungkin total sama cawapres kali. Oh iya, iya betul. Karena menurut gue tuh kalau NLP hipnotis itu kan 3 itu ya total 5, masih ada 2 kali. Ya, tapi kan sebetulnya calon presiden cuma 3 kali, 3 capres, 2 cawapres, total debatnya 5 betul. Tapi maksudnya each constituent itu orangnya itu capres lah gitu, cuman 3 kali kan, Say. Iya benar. Tapi gue kemarin, maksud gue ya, gue selama ini kan ngikutin juga debat-debat itu ya. Baru kali ini gue ngerasa bahwa wah bobot nih Indonesia. Karena debatnya tuh kemarin benar-benar adu gagasan menurut gue, adu isi otak. Iya betul. Nah pertanyaan gue gini deh, apakah menyaksikan debat semalam sedikit banyak merubah atau membantu lo dalam memilih dan menentukan calon presiden yang layak mendapatkan suara lo? Ya, kalau gue mungkin jangan tanya ke gue karena gue udah pasti nih. Kalau lo gimana, Dave? Wow, karena lo udah pasti, jadi lo nggak berubah tuh menyaksikan debat semalam? Nggak. Makin yakin malah gue.
Waduh. Iya. Kalau lu gimana dari debat semalam? Ini teman-teman sambil jawab di kolom komen ya, kita ngobrol. Iya. Apakah ada teman-teman yang sama seperti saya belum menentukan pilihan tetap 100% sure siapa yang layak mendapatkan suara kita? Nah, dengan menyaksikan debat semalam, teman-teman merasa terbantu nggak gitu? Semakin yakin, nggak usah bilang milih siapa gitu. It's your right, it's your own privacy. Gue cuma pengen tahu guna nggak gitu lo nonton debat itu dalam membantu memilih. Gue belum lo wet, sebelum. Masih belum. Masih bingung lo gue. Masih belum ya. Apa yang membuat lo masih merasa bahwa gue kok gue masih belum yakin ya? Kenapa? Sebetulnya tadinya kan ada 3 pilihan. Sekarang udah mulai mengerucut kepada hanya 2 pilihan saja. Ya, yang satu udah jelas tereliminir nih. Iya, betul. Itu progres loh. Itu progres, betul. Aku nggak mau golput. Jangan. No, itu bukan pilihan menurut gue. Karena itu tuh kayaknya itu pasif agresif gitu. Dalam arti kenapa pasif agresif? Kalau aku golput, terus nanti ke depannya ada apa-apa dengan negara gue, terus gue tuh nggak punya rasanya, gue nggak punya hak untuk mengkritik. Gitu. Maksud gue gini, kalau lo nanti ke depannya mengkritik negara lo, tapi ternyata lo golput, lo tuh pasif agresif, lalu nggak memanfaatkan suara pilih lo. Iya, betul. So, what do you think? So, dari 3, lo udah eliminir 1 nih. Iya. Yang satu itu gue tuh suka personality-nya, tapi gue nggak suka partai di belakangnya. Bete nggak lo? Gue tahu nih. Iya. Sebel banget gue sebel banget. Iya. Gue sebel banget gitu. Jadi ya, well, we'll see lah ya. Iya. Ya itu gue banyak mendengar soal itu juga, Dave. Banyak dilemanya di situ. Jadi kayak he's okay loh gitu. Ternyata begini, tapi but the party behind tuh kok kayak aduh gitu. Iya, aku nggak karena ya gini loh, gue tuh sebetulnya juga percaya pada all and all ya, pemilihan presiden atau bukan gitu ya, bahwa generasi yang tua itu punya kewajiban untuk menurture dan memberi panggung kepada generasi yang muda, karena yang penerus bangsa itu udah pasti anak muda yang. Jadi maksud aku, kesalahan founding father kita zaman dulu itu adalah kurang memberikan rasa percaya dan juga kesempatan kepada generasi muda. Lebih banyak. Nah sekarang itu tuh kayaknya it's about time lah. Apalagi generasi muda sekarang itu terbukti jauh lebih pinter daripada generasi yang tua. Udah itu aja mungkin I'm just going to leave it at that. Oke. So, balik lagi berarti karena gue udah yakin, artinya tidak perlu ada pembahasan di sini. Tapi yang jelas balik lagi ke teman-teman semua, kalau kita boleh menghimbau, 1, jangan golput ya Dev ya. Karena balik lagi nih, masa depan kita tuh di tangan kita. Kalau sampai lo golput, terus kemudian lo tiba-tiba pingin cawe-cawe, pingin lo komentar soal negara ini, lo pingin hak lo diperjuangkan, tapi lo tidak memberikan suara, itu sama aja bohong. Terus kemudian yang kedua, hati-hati ketika memilih. Jangan sampai termakan sama narasi-narasi yang dibuat. Karena semalam aja pada saat debat, gue melihat sekali bahwa ini ada narasi yang sebenarnya mau disampaikan lewat debat itu secara terus-menerus. Ya, lewat omongan, lewat kalimat, terus disampaikan seperti itu. Dan menurut gue itu taktik, itu strategi dalam berdebat atau dalam public speaking. Tapi menurut gue check and recheck kinerja, sifat, dan lain sebagainya. Rekor tuh ada kok di mana-mana. Cek dari situ aja. Iya betul. Karena ya, apapun itu ya, apapun pilihan teman-teman, walaupun mungkin ada kan beberapa yang nulis komentar, aku akan golput. Ya, it's your choice, it's your voice, it's your choice. Itu hak lu lah. Siapalah saya berkomentar gitu. Saya cuman punya hak terhadap hak saya seorang, yaitu 1. Betul. Oke, let's get back to the show.
Duet siaran pagi Dev Iwet, gue seneng deh. Kita tetap masih bisa membahas si debat semalam, terus nggak pakai nada tinggi, ya. Gue seneng banget karena menurut gue, aduh lo kalau misalnya masih ngebahas soal pilihan lo siapa, tapi lo pakai nada tinggi dan pakai emosi, norak, Bo. Nora, lah, Bo, di keluarga gue aja, kayaknya pilihan gue dan ponakan-ponakan gue itu berbeda deh. Nah, And it's okay. iya. Nggak apa-apa banget. Jangan memaksakan lo mau bahwa temen lo juga ikut pilihan lo, keponakan lo ikut pilihan lo. No, Betul, betul. Era keterbukaan gitu loh. benar. On a lighter note, gue sedih loh hari Minggu kemarin. Hati gue sedikit kebahagiaan hati gue sedikit berkurang beberapa persen. Kesejahteraan batin lo terguncang beberapa persen. Kenapa? Kenapa? Eh, Gini ya, Nah. Kenapa? gue tuh kan orang yang sangat apa ya? Kalau ada apa-apa tuh gue senengnya ngomong. Kalau suka gue ngomong, kalau suka gue ngomong, iya kan. Dan tentunya gue berharap orang-orang di sekitar gue juga begitu terhadap gue. Salahnya adalah dunia itu kadang tidak expect, dunia itu nggak sesuai dengan ekspektasi lo. Betul. Ini mengenai cinta, CINTA. Bentar, gue ambil teh sama susu gue dulu, ya. Oke. CINTA. Oke. Dan CINTA, go ahead. Sebentar, satu lagi. Dan. Yuk, ready. Nah, seperti teman-teman tahu, gue tuh kan aktif di salah satu aplikasi perjodohan. Ya. Oke. Terus ya, long story short adalah gue match nih sama seseorang yang akhirnya gue ngerti, oh ini secara fisik gue suka, gue cocok, ya dia juga match sama gue, berarti dia juga cocok sama gue, bener kan? Terus selama gue tuh udah bertahun-tahun gue main aplikasi ini, gue tuh belum pernah ketemu orang yang timbal balik obrolannya nyambung, Web. Wah, seneng banget Kan? banget. It's a good start. I know. Akhirnya gue gini, oh ini nih yang namanya orang yang punya intensi yang sama gitu. Iya, Jadi dia chatting, dia tuh membalas chatting gue dengan respectfully, ada bercandanya, ada flirtingnya, very nice deh gitu. Nggak pakai lama, kalau dia, ya pokoknya nice deh. Gue gini, oh kayak begini nih ya orang yang punya intensi baik dan ketahuan bahwa, iya, klik, betul. Dan itu terjadi selama 3 hari. Oke. Udah dari Jumat berarti. Udah dari hari Kamis kalau nggak salah. Oke. Jadi intention Kamis sampai Minggu tuh, sampai Sabtu tuh terjadi terus gitu ya? Just nice lah gitu. Nah hari Sabtu gue mulai berbunga-bunga dong, karena kan senang juga ya ternyata ya kayak begini ya rasanya ya. Udah dong. Terus hari Minggu pagi gitu, sebelum gue berangkat gereja, karena gue berangkat gereja 7.30, oke. Sebelum gue berangkat gereja, kita masih sempet chatting lagi. Dan kan gue diajarin sama Iwet, chattingnya di aplikasi itu dulu. Baru abis itu, nanti kalau udah seru, ya red flagsnya udah hilang, baru tukeran Instagram social media. Walaupun sebetulnya Instagram sosial media gue, ya lo tinggal Google nama gue juga keluar ya, say. Cuma ya udah gue ikutin. Belum ke Instagram. Terus hari Minggu pagi dia nanya, Pak bangunnya pagi banget. Gue bilang, iya nih gue mau gereja, soalnya gerejanya pagi. Terus kamu juga bangunnya pagi banget? Iya mau jogging di CFD. Oh seru banget, gue bilang gitu. Terus mau jogging, enjoy the rest of your day. Yeah, sure you too gitu. Udah dong, terus gue berangkat gereja. Gue kelar gereja kan jam 10, gue menuju pulang gitu. Gue gatel, gue iseng. Gue mau lihat di aplikasi itu. Wah, gue di unmatch. Hah? Kenapa? I don't know. Dia unmatch gue. Terus rasanya tuh kayak jantung gue pindah ke jempol, tau gak lo? Gue gini, ini tuh rasanya lebih bete daripada di ghosting loh. Hah? Dia unmatch gue. Bentar.
gue nggak pernah main yang ini ya, aplikasi yang ini. Jadi kalau lo di unmatch dan lo keluar dari circle-nya dia gitu, lo nggak bisa teks dia lagi. Iya. Kalau gue di unmatch, kalau salah satu dari kita saling meng-unmatch, ya udah kita udah nggak bisa chatting lagi di aplikasi itu. Ih bete loh gue. Gue gini, ah, Kenapa? I don't know. Terus kan gue juga tuh teman-teman gini, karena kan terakhir conversation adalah karena gue mau pergi ke gereja. Gereja. Terus kan teman-teman juga nanya, mungkin karena you ke gereja kali ya. Tapi kan maksud gue ya well gitu ya gimana dong gitu. Ya nggak apa-apa juga sih gitu. Kalaupun memang dia memutuskan untuk unmatch gue karena beda keyakinan ya nggak apa-apa. Cuman maksudnya gue tuh lebih menghargai orang yang ngomong gitu. Ngerti nggak lo? Sebelum unmatch tuh sorry, kayaknya I don't think we are compatible deh. Sampai di sini gimana, you know? Gue gitu. Tapi but then again, gue kesel, gue sedih, tapi gue nggak akan berlama-lama karena gue ingat omongan lu, Wet. Maksudnya, lu yang ngajarin ke gue, anak-anak zaman sekarang itu ringan hati aja, Dave. Kalau ternyata nggak cocok, tinggal di unmatch, bye, move on. Iya. Walaupun udah tukeran in social media, udah tukeran WhatsApp, kalau ternyata nggak cocok, kalau ternyata nggak seneng, bye, move on. Ya udah, gue juga berusaha itu. Cuman gue si orang tua ini, gue tetap kesel dan gue mau cerita sama si Iwet. Gue di unmatch dan untuk pertama kalinya, dan rasanya tuh lebih nyebelin daripada di ghosting loh. Iya, I can feel it. I know. It's not nice. It's really not nice. It's really not nice. I mean, maksud gue nggak ngomong bahwa apa yang dia lakukan dengan unmatch lo itu not nice ya. Dia pasti punya reason behind. Tapi perasaan lo pasti not nice. Iya betul. Nggak enak banget itu rasanya. Oh, tuh katanya gini, unmatch is an answer to yes. Now I know. Iya. Mungkin sekarang adalah momen dimana lo ya kemarin gitu ya, hari ini mungkin masih agak berasa keselnya, sakitnya, sebelnya gitu ya. Cuma let's accept it. Ya, well, itu kan resiko gue, bapak-bapak Gen X yang main aplikasi mainan anak muda zaman sekarang ya. Gue harus ikut dengan tabiatnya lah sama orang-orang itu. Tapi one thing for sure, gue tidak akan melakukan hal itu. Tidak akan melakukan apa yang dia lakukan. Dalam arti, kalau gue udah matching sama orang, gue udah chatting sama orang, dan ternyata gue merasa gue nggak cocok, gue tetap akan ngomong, kayaknya kita cocoknya jadi temen chatting aja deh gitu. Atau mungkin gini deh, pertanyaan iseng, mendingan ghosting atau unmatch? Ouch. Dua-duanya penolakan sih, Bo. Tapi kalau ditanya mendingan mana, Hah? gue mendingan unmatch loh. Hah? Unmatch. Ghosting atau unmatch? Gue unmatch. Unmatch? Iya. Unmatch? Heeh. Unmatch? Heeh. Unmatch tuh sakitnya cepet, Bo. Kayak kalau misalnya lu ditusuk pisau gitu ya, langsung set gitu. Tapi kalau ghosting, terus lu digini-giniin dulu, ya, baru lo tariknya pelan-pelan, hilang. Itu sakit sekali. Oke. Got it. So, dalam hal ini karena pilihan gue unmatch, I must say, lucky you, congratulations. Ya, at least it's early. Exactly. Kalau ghosting tuh tendensinya lo udah jalan beberapa minggu, beberapa bulan, terus dia gone. Ya, betul. Right? Well, c'est la vie. Itulah hidup. Lovely. Cheers. Where's your coffee? Cheers. Live. Gue jadi kepikiran satu hal lo nggak gara-gara lo ngomong tadi. For us ya, in our age, kan anak zaman sekarang memang sudah sangat familiar dengan aplikasi-aplikasi perjodohan ini gitu ya. Cuman for us yang kadang-kadang juga masih harus ketemu secara langsung, mesti kemana lagi ya? Gue sampai tadi kepikiran apa kita mesti ikut semacam executive club, you know?
gitu kan. Orang-orang tua kan kumpulnya di situ ya, Bo. Kayak health club, executive club, kayak zaman dulu ada mercantile, lo inget nggak sih? Terus ada American club gitu. You know, kayak kita mesti gabung sama society apa lagi ya? Apa kita mesti ikut society Dead Poet Society misalnya? You understand? Atau sekarang gue tahu tuh misalnya gini ya, oke, misalnya coba deh, mungkin segmen kita bukan segmen orang Indonesia gitu ya, mungkin kita harus ke expat gitu. Oke, American Club apalagi ya, oh gue tahu tuh ada komunitas Jalan Sutra. Isinya kakek-kakek, nini-nini bahas makanan akulturasi budaya. Kalian bikin dong gitu. Atau kita gabung apa ya? Illuminati. Illuminati lumayan tuh, isinya orang-orang kaya semua. Ya well, Aduh Tuhan, ya Allah, ya Allah. gitu lah. Komunitas osteoporosis, komunitas tai chi. Say, belum setua itu kita gila. Senam Wai Tangkung Indonesia. Aduh. Tapi ya, tahun ini kan gue kan udah bilang sama Dave, tahun ini janji ya, lebih semangat untuk jualan, kan gue bilang gitu kan. Selama ini kan Dave tuh selalu jualannya Mbak Wati yang jualan. Gue bilang jangan, lo sekarang akan gue geret ya, gue bilang gitu. Tapi akan gue pilihin mana yang memang lo harus ikut, mana yang nggak perlu ikut gitu. Mudah-mudahan dengan gitu lo akan ketemu sama, terekspos dengan lebih banyak orang. You know, it's a different industry, right? Lo ketemu sama orang brand, lo ketemu sama orang platform. You never know. Iya, tapi gue akan banyak diam aja kalau gue ikut lo jualan, meeting Kenapa? jualan gitu. Gue kan nggak terbiasa. Maksudnya kan gue belum tahu mesti ngapain. Gue diam-diam aja gitu kan. Sesekali ngebenerin rok sepan gue, naikin boots gue gitu. Ya. Itu kan, no, tapi paling nggak kan itu ada penyemangat hidup ya, Bo. Ada sesuatu yang baru akan lo lakukan satu. Terus, oh kalau misalnya meeting gini, gue berarti harus nyiapin baju-baju yang agak berbeda nih sama hari-hari gue biasa. Bener nggak sih? Rok pensil skirt lo keluar ya. Ya, mungkin sekali-kali lo pakai pleat skirt kayak rok tenis gitu kan. Gini deh. Kan pasti banyak ya Iwet ya. Karena since you mention it, pasti kan banyak ya yang memulai tahun yang baru ini dengan semangat baru dan mencari semangat baru. Kan biasanya turunannya adalah ada aktivitas baru atau resolusi baru, cita-cita baru yang ingin lu wujudkan, ya kan? Kan makanya banyak memes yang beredar di sosial media adalah pemilik gym owner tuh banyak duit di awal tahun. Iya, betul. Panen tuh dia ya. Member gym tuh mendadak banyak gitu kan. Nah, gue pengen tahu nih kalau buat teman-teman yang pagi hari ini yang menyaksikan Dave Iwet siaran pagi, apa semangat baru yang lu bawa di tahun yang baru ini? Lu tuh pengen apa gitu? Semangat baru apa yang lu bawa ke tahun yang baru ini? I want to know. Iya, gue duluan. Iya, sambil kita nunggu teman-teman komentar ya. Semangat baru apa? Ya. Kalau gue pingin naikin fitness level gue lagi tahun ini. Makanya kan gue bersyukur sekali ya, seminggu pertama Januari kemarin gue berhasil bisa komit balik ke gym. Gue di gym menghabiskan 1 jam, entah itu lari, entah itu gue weightlifting, gue berenang. Itu gue bersyukur banget bahwa gue bisa nih nge-grab 1 minggu untuk gue balik lagi gitu. Terus abis itu hari ini gue bisa mulai yoga. Ya gue berharap gitu dalam 1 bulan di Januari ini fitness level gue pelan-pelan mulai naik. Karena gue tahu sekali bahwa ketika fitness level gue naik, metabolisme gue bagus, healthy mind juga, nggak gampang uring-uringan. Itu satu. Sama satu lagi semangat baru yang mau gue angkat adalah gue mau membuka sama berbagai macam opportunity. Karena gue zaman dulu tuh tipe yang gue nggak mau. Oh itu bukan gue nggak. Gue sekarang mau gue cobain aja semua.
Oh, kamu harus baca on that subject karena since lu suka baca ya. Cari buku judul yang nulis Shonda Rhimes. Shonda Rhimes itu adalah penulis skenario. Dia punya production house. Dia yang bikin Grey's Anatomy. Dia yang bikin apa tuh Scandal, banyak deh. Ya. Dari cuma penulis naskah, sekarang dia punya PH-nya judulnya Shonda Land, Ya. Shonda Rhimes, yes. Ya. Judul bukunya Year of Yes, Bridgerton, Olivia Pope, that's it. Judul bukunya Year of Yes. I read it, I love it, and I think it suits your energy. Opening the gate of 2024, bitch. Ya. Even kayak new work opportunity, kalau misalnya ada yang nawarin gue, I would say yes. Oh, that's a hint. Yang oke. Sebelum membahas ceritanya Iwet, aku ingin membahas mau bacain komentar teman-teman ya yang udah masuk supaya teman-teman juga merasa diikut sertakan dong. Betul. Tadi kita nanya di siaran pagi ini apa semangat baru yang pengen lu bawa di tahun yang baru ini ya. Kebanyakan rata-rata tuh hampir 80% adalah olahraga, Wet. Ya. Terus ini aku suka menua dengan bugar. Oh, I like that. Wah, I want. Gue mau kayak gitu, menua dengan bugar. Menua dengan bugar. Bagus ya kata-katanya ya. Penting. Konsisten jalan kaki udah 8 hari. Terus semangat nabung. Oh, ada yang pengen semangat nabung mau beli Chanel. You go girl. Gue seneng deh. Gue seneng. Itu tuh sesuatu yang gak muluk-muluk, tapi akan lo kejar. Iya. Ya. Dan gak apa-apa gitu It's ya. okay. It's Dan okay. setiap orang Kalau misalnya bilang, gue pengen punya Chanel 1. Go gitu. Iya. Setuju banget. Who are we to judge? Semangat Zumba, rajin ibadah, pekerjaan baru, pengen ngisi rumah, pengen bebenah rumah, olahraga, pengen jadi the magnet of ACES. ACES tuh apa sih yang? ACES tuh ACES. ACIS. ACES. Gue nggak tahu kalau ACES pakai gue tahu. Oh, ACES apa? tuh kan kayak the top of everything gitu loh. Oh, ACES. Oke. Kartu ACE. Pengen nyoba Pilates, financial independency, pengen jadi boss girl, pengen turun 8 kilo. Aduh, itu gue banget. Oh, ada yang mau ikut courses, mau jadi certified data analysis. See? Keren. Dan rata-rata ya kenapa semua orang itu kalau tahun baru emang bener seperti kata meme itu ya, Wet. Semua itu pengen workout, pengen lebih fit. Why? Iya ya, menarik ya. Ini tuh kalau misalnya dibikin survei artinya segmen pendengar kita, I assume like 20 to 30 years old lah ya, 20-30 tahun audiens kita. Ketika ditanya resolusi di tahun yang baru, maka akan menjawab ingin lebih bugar. Ya, kita ambil ratanya lebih bugar lah ya. Ya, lebih Apakah bugar. kemudian nanti berat badan turun, apakah kemudian nanti punya massa otot, badan lebih bagus, whatever. Karena itu kan semua akibat. Iya ya, Dave. Iya ya. Kenapa nggak ada yang... Emang lu coba lo. Opsi apa lain? Opsi lain kira-kira apa ketika ditanya resolusi tahun yang baru? Kalau bukan pengen lebih bugar. Iya, gue Betul. juga kok, Wet. Iya kan? First thing that comes to mind adalah gue pengen jauh lebih sehat. Dan salah satu cara untuk mewujudkan pengen lebih sehat itu udah pasti kan. Apalagi Olahraga. sih kalau bukan yang kita masukin ke badan kita, sama cara kita menjaga kesehatan itu kan apa yang kita, pilarnya kan 3. Apa yang kita masukin, olahraga, sama istirahat. Betul. Ya jadi udah pasti itu. Mungkin karena kita sama-sama menyadari kali ya, Wet ya. Mau lu punya banyak duit, lu punya pacar cakep, kalau lu nggak sehat, lu nggak bisa nikmati apa yang lu punya. Iya nggak sih, Jack? Ya, ini kayak kumpulan orang udah dibelek ya badannya, terus abis itu udah deh, Nek, lo rawat aja badan lo udah gitu ya. Embar. Iya. Tapi kenapa ya, Bo ya? Apalagi ya?
Nomor 2, oke. Sekarang kita tanya lagi. Kita bikin survei kecil-kecilan lagi. Good. Thank you ya guys. Udah jawab tadi bahwa nomor 1 adalah ingin lebih bugar. Nomor 2, resolusi lo kira-kira yang lo inginkan, semangat baru di tahun yang baru apa? Kalau gue, yang kedua adalah yang berhubungan sama, oh shit, masih sama lagi nih Dave. Apa tuh? Pekerjaan. Oke, jadi setelah kesehatan, resolusi kedua lo adalah mengenai pekerjaan. Iya. Apa mengenai pekerjaan? Kalau gue, tapi nah bedanya gini. Kalau dulu kan gue pingin nyampe di sebuah posisi tertentu. Gue mau nyampe di sebuah pencapaian bla bla bla. Kalau gue justru tahun ini adalah gue nggak mau terlalu dalam dengan pekerjaan gue. Jangan dalam-dalam Pak Supir. Karena kan zaman dulu ada Mbah siapa namanya, Mbah Surip, Mbah siapa yang lagu I Love You Full ya? Yeah, no, I love you almost full, my job. So I still have room for improvement. Oke. Tunggu sebentar, sebelum komentar dulu, aku suka komentarnya Iwet Suryana ini. Saya putus hubungan dengan dokter onkologi, penyakit dalam dan jantung. Betul, setuju. Iya sih, iya. Itu gue tadinya kepingin putus hubungan sama obat darah tinggi, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Oh, ya. Yes. Nah, satu juga mengenai penyakit ya. Adalah gue nonton film New Amsterdam di Netflix. Ya, yang dokter rumah sakit. Yes, it's good. Yes, kan ada new season yang mereka baru rilis ya. Dan ada psikolognya, karakter di situ namanya Iggy. I adore the character. Terus aku suka dengan pilihan kata dia ketika dia sedang terapi pasien. Dia nggak bilang perjalanan menuju sembuh gitu, tapi dia selalu bilang managing your illness. I like it karena maksud aku gini ya, banyak penyakit tuh yang sebetulnya ujung kata sembuhnya itu mungkin lo nggak nyampe, nggak apa-apa, you just need to live with it. Kayak kolesterol, jantung, stroke gitu, itu kan kondisi yang begitu udah terjadi sama diri lo nyari kata sembuhnya itu di mana sih sebenarnya? Terus kan kadang kita jadi stres sendiri ya, anjing. Kalau arti sembuh adalah dengan berhenti minum obat, sementara kita tetap meminum obat, kita nggak akan sembuh dong gitu ya. Jadi aku suka tuh pilihan kata si Iggy, manage. Yes. Your illness. Yes, we learn to manage our illness gitu. I like that. Gue suka tuh karena menurut gue it's part of acceptance. Yes, we learn to manage it gitu. Yeah, I like it. Iya, sama halnya kayak mental health. Yes, setuju gue. Gue setuju banget, dan mengingat memang zaman sekarang tuh makin banyak sekali penyakit ya. Sama satu lagi sih, gimana caranya untuk bisa mencapai titik itu gitu ya. Nomor 1 adalah check up dulu, nomor 1. Jangan takut ke dokter, karena ternyata banyak sekali orang Indonesia yang takut sekali ke dokter loh, Bo. Iya iyalah. Banyak banget. Jadi kenapa? Karena ketika lo ke dokter, lo check up, maka lo akan tahu kondisi badan lo seperti apa. Dan semakin cepat lo tahu, semakin cepat lo bisa menangani dan memanage itu. Kayak gue gitu ya, bahwa sekarang gue udah harus minum obat darah tinggi, ya udah. I live with it. Atau mungkin lo punya diabetes, atau lo tahu ibu lo diabetes dan lo anak laki-laki, itu pasti akan turun ke lo. Dan apa yang harus dilakukan? Artinya lo harus jaga makan, lo harus olahraga. Bener nggak? Diabetes kan cuma itu tuh, konsumsi asupan makanan lo, sama gimana lo membakar si makanan yang masuk dengan berolahraga. Iya betul. Nah itu juga bagian dari memanage kesehatan sebetulnya. Ya, rajin. Yes, periksa. Cek darah aja, bab 1 aja, cek darah, kontrol rutin, gitu, tanpa keluhan. Sampai kepikir untuk bikin satu gue lagi ya, bukan si lebay ini. Bikin campaign tau gak lo, untuk itu tadi, aware of your body dengan berangkat ke lab, cek darah, bab 1-nya.
Kalau lu udah bisa nabung, lu coba mulai medical check up yang 5 jutaan. Iya. Emang nyebelin ya, gue tahu banget deh ya kalau udah ngomongin kesehatan gitu ya, pasti kan juga biaya yang menjadi hal yang comes to mind gitu ya. Plus kan juga check up, general check up itu kan buat yang nggak kerja kantoran itu kan mandiri ya, lu harus bayar sendiri, nggak di cover BPJS nggak sih? Enggak. General check up kan, tes darah itu. Sementara ya, gue lagi baca ya, kapan gue memimpikan gitu ya. Dulu kan kalau ditanya, lu pengen tinggal di luar negeri apa enggak gitu ya, gue selalu jawabannya kayaknya enggak deh gitu ya. Tapi kalau gue wild dream, pengen gak lu tinggal di luar negeri, gue udah bisa jawab. Pengen dan negara mana? Negara mana? Finlandia. Oh my god, ini kemajuan lagi buat lo. Apa tuh? Lo kan nggak pernah mau nyebut gitu. Iya. Gua akan selamanya tinggal di Indonesia. Karena bukan karena cinta negara ya, nggak. Dave tuh nggak sepatriotis gue. Iya. dia tuh lebih kepada keluarga gue di sini, adik gue di sini, support system gue di sini. Kalau gue keluar dari negara ini, gue bubar. Iya, ember. Catat ya, bukan dia nggak sepatriotis gue gitu. Tapi ini kemajuan loh, lo bisa nyebut negara dan mau. Oke, pertanyaannya, kenapa Finland? Oke. Dia pergi. Gue baca di majalah Bazar terbaru, ya, dia membahas mengenai destinasi wisata Finlandia. Oke. Gue mau kasih lihat ke lo ya. Tapi bukan destinasi wisatanya yang membuat gue jatuh cinta sama Finland. I don't wanna travel there. Kalau imajinasi liar gitu ya, mau tinggal di sana, gue mau kasih lihat aja ke lo betapa indahnya Finlandia itu tuh. Oh, Aurora Borealis. Bukan cuman itu. Yes. Artikel ini tuh membahas negara dengan kondisi udara paling baik itu Finlandia di dunia ini. Iya. Dan konon katanya juga level kebahagiaannya paling tinggi. Banget, Jack. Sekolah gratis, penyakit, sakit, kesehatan apa semua gratis ditanggung oleh negara. Work-life balance-nya itu paling stabil. Udah gitu, udah gitu ya. Ya gitu deh Iwet, Finlandia. Dan jumlah pohon dan jumlah bangunan itu rasionya paling balance. Yes, taxnya paling tinggi. Ya iyalah, kalau nggak gimana negara bisa biayain itu semua yang. Iya benar. Interesting. Jadi gue mikirin itu aja kayaknya happy banget ya. Lo kebayang nggak? Lo sakit apapun ditanggung dan dibayarin sama negara. Plus, lo mau sekolah apapun, hayu gitu, dingin, iya, nah itu dia. Sahabat gue waktu di Bandung, sekarang KBRI. Mau nggak kita kesana cobain? Masa sih, Say? Yuk, mau nggak? Jalan-jalan. Jalan-jalan yuk, kita kesana yuk, mau nggak? Yuk, gue pengen tahu lo nih. Ya, itu naik pesawatnya kemana ya, Bo? Ya, bodo amat. Lu kayak mau ke Kampung Melayu dah, pakai jurusan apa? Kan mencoba membayangkan, goblok. Norak dasar deso. Pak, Jakarta langsung gitu Finlandia. Nggak, ada Jakarta sih, kita naik SQ aja Jakarta Singapura atau pakai Emirates Jakarta Dubai, terus Dubai Finland, itu ada. Tapi mereka tuh sepanjang tahun winter nggak sih, Say? Iya, makanya pergi Juli pun, pergi Agustus pun aman lo di sana. Tetap dingin. Oke. Mau nggak? Nabung dulu, kita nabung 6 bulan, Juli Agustus gitu kita berangkat. Mau. Ya, kita tinggal, ntar gue bilang sama Noni, namanya Noni, dulu penyiar Hard Rock FM Bandung, Bo. Oh iya, oke. Anaknya serundeng, lu pasti seneng. Oke, mau gue, mau. Macam Ceida, matching till the day I die. Oh mau gue, I like that kind of girl. Bener kata Rama gini, bikin paspor aja dulu, besok gue ke kantor imigrasi. Kembali ke pasal awal. Besok gue ke kantor imigrasi. Gue pengen tahu Iwet, kayak apa sih katanya negara yang kebahagiaan hidupnya, tingkat kebahagiaan hidup orang-orangnya tuh paling tinggi, kayak apa?
Iya, iya, iya. Iya, yuk, yuk, kesana yuk. Yuk, kita nabung yuk. Kita nabung, terus abis itu kita berangkat Juli akhir sampai Agustus. Jadi setelah ulang tahun gue menuju ulang tahun lo. Bisa, sebuah konsep. Lalu ya, lu tahu kan otak gue, Gila-gila konsep. Ember, otak gue kan emang kadang-kadang juga arah berpikirnya lu nggak bisa tebak ya. Nanti kalau nyampe sana, gue tuh cuman pengen nanya sama orang-orang di sekitar, gue mau lihat dong netizen di negara lu tuh kalau komentar kayak netizen di negara gue nggak sih? Kan maksud gue gini, kalau netizen di negara gue kan pada pahit, pada bitter karena tingkat kesejahteraannya rendah. Kan kalau negara lu katanya tingkat kesejahteraannya tinggi, netizennya pada pahit apa enggak? Iya. Pengen tahu Iya. gue. Kalau ternyata netizennya pada pahit juga, gue cuma bilang, oh sama aja ya, Wak. Ya, nggak ngaruh ya, Wak. Ternyata mau kebahagiaan lo setinggi apa, tetap netizen adalah netizen ya kan? Pedes-pedes juga ya, Wir. Mundur, Wir. Lu tanya, lu tanya sama Noni dong di negara-negara Finland gitu tetap ada disco-disco HMS nggak sih? Kayaknya nggak ada deh HMS anjay. Gue tuh lupa Noni tuh either Denmark atau Norway, tapi kan tuh satu area tuh deket. Jadi kita bisa bisa hop on hop off gitu nanti. Oh gitu. Heeh. Dia di Denmark. Noni tuh di Denmark. Jadi kita bisa tinggal di situ dulu, terus nanti kita ke Finland, kita ke Swedia payung sebelum hujan, ya kan? Iya. Walaupun sih menurut gue, lu suka nonton film-film Norwegia, Finlandia di Netflix nggak sih? Iya iya, agak absurd ya. Agak absurd kan, dan Iya, bahasa iya. mereka tuh kan aneh kan. Iya. Gue tuh mungkin kalau gue nyampe di Finland, gue pertama kali ngedengar orang mereka ngobrol tuh gue akan ketawa-ketawa loh. Iya, iya. Iya, tapi iya sih. Iya bener. Iya, daerah Nordik itu memang menurut gue iya sih, tapi harus kita ke sana menurut gue. Gue mau itu gue mau bikin itu menjadi salah satu target gue di 2023 ini. Iya, betul. Going to Terus Nordic country. Nordic country. Iya. Kok Nordic sih, Mbak? Karena dia kan di utara kan, dekat kutub utara tuh sebelah situ. Oh, disebutnya Nordic ya. Iya, 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 iya. Kita nih dari negara-negara Nordic mau ke Nordic ya. Nordic apa sih, Bo? Nora. Oh, nggak. Kalau dari debat semalam, gue baru belajar. Kita tuh masuk ke dalam negara selatan-selatan. Lu perhatiin nggak sih? Semalam Ya. disebutkan ya negara selatan-selatan tuh berulang-ulang. Kenapa sih? Nah, ternyata negara selatan-selatan itu adalah negara berkembang, Bo. Oh. Afrika, Amerika Selatan, Asia Tenggara. Amerika Selatan. Iya, Amerika Selatan tuh negara berkembang. Jadi, Amerika Selatan tuh Amerika Latin gitu ya? Iya. Kayaknya lebih maju Amerika Latin deh daripada kita. Mirip-mirip ternyata. Negara selatan-selatan. Kita nih negara selatan-selatan. Ya. Kan Jadi, kita jadi sebetulnya anak-anak Jakarta, walaupun lu tinggal di Pluit, lu tuh orang selatan, Wir. Lu gak usah merasa rendah hati, walaupun lu tinggal di Pluit. Lu tuh orang selatan, Wir. atau lo tinggalnya misalnya di timur ya, Wir. Santai aja, Wir. Lu tetap selatan. Iya, Wir. Udah lah gak usah bikin-bikin konten tuh ibu-ibu selatan pakaiannya kayak apa, Wir. Kita di satu negara selatan, Wir. Gak usah lah lu bangga pakai koksiker lo itu, Wir. Lu tuh secara negara lu masih selatan, negara lu masih berkembang, Wir. Lu secara dunia lu tuh dikenalnya sebagai negara Lion Star, Wir. Tahan banting. Gak usah belagu lu minum pakai koksiker, Will. Korsikal tuh produk negara utara-utara, Wir. Gaya hidup lu koksikel, di rumah lu masih asem K produk yang lu pakai, Wir. Udah deh, Wir. Ada ini bukan cuma asam K, satu lagi Pasar Gambrong apa ya? Mana gue tahu. Sorry, lu bukan anak timur ya, walaupun kita semua adalah warga selatan biar bagaimanapun ya. Ember, tak tok gaya hidup lu SCBD. Makan lu masih di warteg di seputaran SCBD, Wir.
Gembrong, pasar Gembrong bukan pasar Gambrong. Pasar Gambrong. Gue juga sih sebenarnya pas debat kemarin gini, selatan-selatan. Dia ngomongin siapa sih? Kayaknya bukan negara gue deh yang diomongin selatan-selatan. Oh ternyata itu tuh terminologi pada negara berkembang. Iya, iya kan kita niatnya adalah bagaimana kita menjadi istilahnya pemimpin nih di selatan-selatan ini. Ke situ aja dulu, kita kuasai dulu selatan-selatan ini. Kenapa lo ketawa? Sebuah cita-cita mulia ya, pengen jadi pemimpin di negara selatan-selatan. Lu nggak boleh ketawa, gila ya lo. Gue ketawa aja. Mesti sekolah nggak sih penduduknya untuk bisa jadi pemimpin? Itu dah makanya. Uang komen aja masih kayak aura-auran gitu kan? Gimana? Bener Wir, bener banget. Aduh, So, ya ya. Allah. Jadi akhirnya gue punya jawaban kalau ditanya kalau tinggal di luar negeri negara mana, Finland. So cukup membuka wawasan. Omon apaan? Omong-omong itu kan Iya. semakin disingkat sebagai omon. Iya, itu seru tuh. Jadi kita dapat 2 terminologi baru ya dari debat semalam, dan kita buat penyiar-penyiar tuh kita seneng tuh kalau dapat hasanah-hasanah vocabulary baru ya, terminologi. Jadi kalau ngobrol gitu omon-omon gitu kan. Ya, kalau misalnya mindset lo masih ketutup, lo emang bener warga selatan-selatan deh. Ya. Ini dong. Boleh nggak sih kita masuk ke dalam tahun 2024 bahasa slang yang sudah harus kita tinggalkan di 2023? Wah, I hate wah. Masa? Iya. Lo enggak? Gue waktu masih iya sih. Gue waktu masih iya. Bun. Yang diucapkan kepada tidak perempuan ya. Aduh, gue juga I hate it. Aduh, gue benci banget loh. Lagi ya. Gue punya. Maksudnya gue, udah deh. Orang yang mencetuskannya aja udah menjadi ibu rumah tangga dan udah move on dengan kehidupannya. Kenapa elu masih menggunakan bahasanya? Cetar. Aduh, gue paling sebel tau gak lo? Kalau klien gue gitu ya, gue dateng gitu ke ballroom, terus ibu kliennya gini, aduh cetar banget Mas Dev. Aduh, gue pengen muntah. Gue pengen muntah. Aduh, Ada satu lagi tuh yang temenan sama cetar juga. Badai. Ya Allah, bener. Aduh Mas Dev, dandanannya badai banget. Oh, God, no, please, stay Iya. away. Iya. Sama sebenarnya ini sih ya, terlepas dari apapun itu kata-kata yang mesti ditinggalkan. Tapi menurut gue gini, tidak semua orang cocok loh menggunakan bahasa-bahasa slang itu. Iya. Jadi kalau emang lo nggak terbiasa menggunakannya, jangan dipakai untuk lo kelihatan keren atau cool, please. Lu tau nggak satu kartu keluarga dengan cetar badai, hempas. Mungkin karena kita udah tua ya, Wet ya. Ada satu lagi. Apa? Cucok em. Nia, bakar Nia. Itu menurut gue itu udah paling tinggi untuk come on. It's 2024 dan lo masih ngomong cucok em. Aduh, Cuco itu, oke, gue ralat, gue reshuffle. Cuco di nomor 1, nomor 2 adalah cetar, nomor 3 adalah badai, nomor 4 adalah hempas. Aduh, Cuco tuh udah paling jijai. Aduh, udah deh, yang membuat negara kita ada di negara selatan dan belum layak menjadi pemimpin adalah karena kita ini masih Cuco. Lo tau? gue tuh ya kalau udah ada orang tiba-tiba ketemu gue, ih cucok ems, gue kayak gue masih suka tuh Iwat, gue masih suka. Misalnya lagi briefing technical meeting gitu ya, biasanya kalau udah ngomongin baju, terus bajunya ada request apa enggak? Ya kalau baju sih terserah aja ya, kan? Ya, dia nge-like kan, lagi. aku lihat di Instagramnya dandanannya udah cucok. Kuat.
No, 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 no. Oke, minimal kita yang nonton siaran pagi, yuk kita salaman ya, janjian ya. Kita janjian tidak membawa kata-kata itu ke 2024, oke? Tulisan apa? Seru pagi ini. Paling nggak kita belajar beberapa hal. Nomor satu adalah jangan sampai kita golput. Ya. Nomor dua, sepertinya kita harus punya goal di 2024 ini. Yang realistis, yang seru-seru, yang bisa bikin kita semangat. Seperti misalnya beli tas Chanel. Mungkin pingin punya satu tas Hermes misalnya. Atau yang gampang deh, pingin punya satu tas Coach. Atau Kate Spade. Atau Marc Jacobs. Whatever. Ya, pokoknya yang bisa membuat lo bangun kayak oke, karena gue mau nabung, gue mau beli tas itu. Rasain gimana rasanya ketika nanti akhirnya lo bisa mendapatkan barang itu dan happy-nya lo. Termasuk kalau kita berdua adalah kita pindah ke Finland, to the Nordic. Kita belajar soal omon-omon dan juga negara selatan-selatan. Mari kita berjuang lebih keras lagi untuk keluar dari negara selatan-selatan ini. Dengan tidak mengucapkan kata-kata najis seperti cucoem. Ya ampun deh, udah deh ya. Amit-amit jabang bayi itu sih udah hempas. Semoga tahun 2024 menjadi tahun yang lebih penuh aksi ya, nggak cuman omon-omon. Lo mau ngapain hari ini, Botak? Biasa ke kantor aja hari-hari gue, nggak ada yang berubah. Lo ngapain hari ini? Gue hari ini gue mau syuting. Spill the tea? Ember! Woo! They are back guys. Jangan lupa untuk ditonton episode-episodenya ya. Ya. Selamat menikmati hari Senin. Besok kita siaran lagi. Siap. Besok tuh gue ke imigrasi jam berapa sih? Oh, jam 10. Ya bisa. Oke. Aman ya? Aman. So, kita ketemu lagi besok pagi. Have a great day everyone. Blessings. Bye. Bye.